Ya, melihat video viral di lini masa tentang tindakan aparat yang represif dalam menghadapi penolakan atau protes warga kembali terjadi. Dalam insiden di Desa Wadas, aparat mengamankan puluhan warga desa saat dilakukan proses pengukuran lahan proyek penambangan batu andesit untuk pembangunan bendungan bener. Bagaimana sebenarnya duduk persoalan masalah ini? Kita bahas malam ini bersama dengan Ahmad Taufan Damanik, Ketua Komnas HAM. Pak Taufan, selamat malam. Selamat malam. Pak Taufan, sebelumnya kita dengar Gubernur Ganjar Pranowo menyatakan sudah berkomunikasi intens juga dengan Kapolda dan Wakapolda, termasuk dengan Komnas HAM. Apa yang dikomunikasikan? Ya, dengan Pak Gubernur ya, kita memang sudah berkali-kali bertemu ya. Ini sehubungan dengan adanya pengaduan ke Komnas HAM. Ada 2 pengaduan ini pengaduannya, yaitu pihak yang menolak penambangan batu andesit itu, dan juga dari pihak yang mendukung penambangan batu andesit. Dua-duanya mengadu Komnas HAM. Karena itu kami berkoordinasi dengan Pak Gubernur, dengan Kapolda, dan seluruh jajaran di sana ya. Sudah berkali-kali juga kami kunjungi Wadas ya, dan daerah sekitar itu untuk bertemu dengan warga, diskusi dengan tokoh-tokoh dan lain-lain. Nah, tanggal 23 Januari yang lalu kami sebenarnya sudah melakukan pertemuan mediasi, mengundang semua pihak di Kota Semarang. Tetapi pada waktu pertemuan mediasi itu, pihak yang menolak penambangan, mereka tidak bersedia datang. Gitu. Nah, karena itu kami yang kemudian datang ke Wadas menemui mereka. Walau sebelum itu kami bertemu dulu dengan berbagai pihak, termasuk dengan kelompok yang pendukung. Kelompok yang pendukung minta supaya disegerakan pengukuran tanah mereka, supaya kompensasi yang sudah mereka tunggu-tunggu untuk dibayarkan ya, beberapa tahun terakhir mereka sudah nunggu, itu bisa segera dilakukan gitu. Nah, tetapi karena pihak yang tadi yang menolak itu tidak datang, maka kami bilang kami akan ke sana. Kami datang ketemu dengan mereka di Desa Wadas itu, ramai sekali di masjid yang tadi yang juga banyak dibicarakan itu ya. Masjid itu masjid yang besar, cukup besar ya untuk desa, itu cukup besar, dan biasa menjadi tempat pertemuan warga juga gitu. Nah, kita bertemu di situ dan mereka menyampaikan penolakan mereka terhadap penambangan, tetapi bukan menolak pembangunan waduk. Pembangunan waduk itu membutuhkan tambang andesit. Ya silakan saja mau dicari lagi batu andesit dari daerah lain, jangan dari daerah Desa Wadas. Itu jawaban mereka. Mereka menurut mereka khawatir akan ada kerusakan ekologis ya. Meskipun kami sebetulnya juga sudah bertanya kepada beberapa ahli yang memberikan pendapat yang berbeda. Menurut beberapa ahli sebetulnya tidak ada kekhawatiran akan ada kerusakan ekologis di desa ini seandainya ada penambangan. Itu yang terjadi ya. Jadi perbedaan pandangan, persepsi di antara masyarakat terkait dengan situasi penambangan ini. Nah, selama beberapa waktu terakhir terjadi konflik di antara warga. Warga yang pro dengan warga yang kontra itu. Bahkan saling intimidasi itu juga terjadi. Ya. Di kalangan anak-anak saja bahkan ada bully sesama mereka, misalnya antar mereka ya. Karena orang tua yang satu misalnya pro, yang orang tua yang satunya lagi kontra, itu bisa saling bully di antara mereka. Jadi ketegangan sosial di antara sesama warga itu sudah sangat tinggi ya, karena itu juga kekhawatiran yang kami sampaikan dalam pertemuan kami dengan banyak pihak tempoh hari di Jawa Tengah atau di Semarang ya. Nah, dari pertemuan yang tadi dengan pihak yang menolak di Desa Wadas, salah satu permintaan pokok mereka adalah Komnas HAM memfasilitasi pertemuan mereka dengan Gubernur Ganjar Pranowo. Dan itu sudah saya sampaikan langsung pada Pak Gubernur besok paginya. Pak Gubernur pada waktu itu menyatakan kesediaannya nanti akan mengatur langkah-langkah untuk bertemu mereka langsung di Desa Wadas. Jadi artinya sudah ada lampu hijau ya Pak Taufan? Dialog ini? Iya, waktu itu ya. Tapi kami kaget tiba-tiba terjadilah peristiwa beberapa hari yang lalu. Yang semestinya itu tidak perlu terjadi kalau seandainya semua pihak bisa menahan diri ya. Misalnya kepada pihak BPN kan juga sebetulnya ada baiknya mereka menunda dululah sampai situasi lebih kondusif. Kepada Polda juga, Kapolda bahkan sudah kami sampaikan supaya lebih berhati-hati menangani situasi ini.
tapi ternyata masih mengirimkan segitu banyak ya pasukan ya, yang kadang-kadang itu bisa menimbulkan persepsi yang kurang baik di masyarakat. Ketika dipiralkan di media sosial bahkan jadi situasinya seolah-olah sangat genting begitu. Oke, Pak Tovan, tapi melihat dari ketegangan sosial yang sudah berlarut-larut terjadi di Desa Wadas, kemudian kemarin juga dengan viralnya banyak aparat yang kemudian mengepung desa tersebut, ada juga penangkapan dari sejumlah warga. Tapi aksi yang dianggap represif ini kemudian menimbulkan trauma, pasti menimbulkan trauma untuk warga. Kemudian upaya dari Komnas HAM dalam penyelesaian kasus di Desa Wadas khususnya untuk pemulihan trauma mereka terhadap apa yang dilihat, apa yang dialami, seperti apa? Lusa tim kami akan ke Wadas lagi, bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat di sana, terutama kelompok yang menolak, karena mereka kan yang kemudian belum bersedia dengan proyek ini. Juga akan bertemu lagi, kita upayakan dengan Pak Gubernur, dengan Pak Kapolda ya, untuk mencari solusi damai terhadap penyelesaian masalah penambangan dalam rangka membangun waduk di Wadas ini. Saya kira itu langkahnya, dan langkah dialog itulah yang menurut kami langkah yang paling penting. Dialognya ada dua, ya, dialog antara gubernur dan warga yang menolak. Yang kedua, dialog sesama warga sebetulnya. Dalam pertemuan kami dengan warga, kami sudah sampaikan itu. Apa kalian tidak mau berupaya sendiri untuk bernegosiasi di antara kalian? Kan sesama warga. Bahkan saya yakin sebagian di antara masyarakat juga sebetulnya kerabat saja, punya hubungan darah dan lain-lain. Tapi kalau kita berbicara soal aksi represif yang terlihat sekali di sorotan kamera begitu, aparat ini kerap bertindak represif saat menghadapi penolakan warga atas sengketa. Kenapa hal ini seolah-olah dilanggengkan begitu oleh aparat? Apa yang bisa dilakukan? Mungkin juga salah satunya komunikasi dari Komnas HAM untuk menghentikan hal ini. Kita sudah sampaikan bahkan kepada pihak Mabes Polri, dengan Kadif Propam sejak sebelum ini kami sudah sampaikan juga kepada Kadif Propam ya, melalui komisioner kami Saudara Khairul Anam, yang saya tugaskan untuk berkomunikasi dengan pihak kepolisian dalam hal ini. Jadi sebetulnya langkah-langkah kita untuk bagaimana mereka menahan diri, tidak mengirim pasukan yang terlalu besar misalnya, itu sudah kami sampaikan sejak awal ya. Karena ya seperti yang kita lihat sekarang di televisi kan, ini kan viral ya, menimbulkan suasana seolah-olah ada suasana yang sangat genting begitu. Padahal ini masalah bisa diselesaikan. Saya pada Pak Gubernur tempo hari sudah saya sampaikan, kalau intuisi saya Pak sebagai orang lapangan ya, saya puluhan tahun menangani kasus-kasus seperti ini. Ketika saya berbicara dengan warga yang menolak, mereka sangat keras menyampaikan penolakannya, tapi saya punya satu keyakinan bahwa kalau dialog dengan gubernur dilakukan dari hati ke hati di desa itu, saya yakin akan selesai. Itu saya sampaikan. Dan keyakinan itu sampai hari ini masih saya pegang. Ya. Saya punya keyakinan bahwa itu bisa terjadi. Apalagi ada dukungan dari beberapa kiai besar sebetulnya. Di antaranya Pak Kiai Haji Imam Aziz ya, itu tentu akan banyak membantu ya. Tapi sekali lagi saya katakan sejak awal ya, mari bersabar mengatasi masalah ini, tidak perlu terlalu mengedepankan pendekatan-pendekatan yang represif ya, meskipun memang bukan tidak mungkin ya, ada saja misalnya pihak-pihak yang ini kan daerah yang terbuka juga ya, banyak orang, bisa saja orang lain datang juga ke situ, ada yang melakukan provokasi dan macam-macam. Tapi sekali lagi langkah-langkah yang kelihatan terlalu berlebihan misalnya, itu akan bisa menimbulkan satu kondisi yang malah kurang baik seperti yang terjadi sekarang. Walaupun sudah diatasi dengan kembalikan situasi sekarang ini lebih baik, saya dengar. Tim kami sudah komunikasi via telepon dengan beberapa tokoh-tokoh, pendampingnya juga yang dari LBH dan dari pihak-pihak lainnya. Itu kondisinya sudah lebih baik, meskipun pasti ada trauma lah ya, namanya orang desa didatangi oleh ratusan aparat, ada puluhan dari mereka yang sempat ditahan atau istilah polisi diamankan. Itu tentu bagi siapapun, terutama bagi orang di desa, itu tentu menimbulkan suasana yang traumatis, itu pasti.
Tapi Pak Taufan, jika kuncinya adalah bersabar, kita tahu proyek Bendungan Bener ini adalah PSN tahun 2016, tahun 2019, tahun 2021, terjadi juga hal yang tidak jauh berbeda di Desa Wadas. Apakah tadi Pak Taufan, Komnas HAM cukup optimistis bahwa ke depannya perkara ini dengan dialog-dialog tadi bisa selesai dan juga paling penting tidak menabrak prinsip kemanusiaan serta hak dari warga? Iya, saya yang sangat yakin. Dulu ada yang lebih besar dari ini penolakannya itu. Itu pembangunan Kulon Progo Yogyakarta International Airport. Komnas HAM memediasi dan akhirnya Anda lihat selesai. Sekarang bandaranya sudah dinikmati oleh kita semua ya. Tapi dulu kan juga luar biasa itu penolakannya. Viralnya juga luar biasa, bahkan ada yang cedera waktu itu ya. Berbeda dengan yang ini kan, ini sebetulnya suasananya yang sangat mencekam gitu, karena didatangkan ratusan orang brimob gitu. Tapi sebetulnya kekerasan dalam arti yang sesungguh-sungguhnya itu tidak terlalu signifikan ya. Kami sudah cek kok, tidak ada yang terlalu signifikan dalam soal kekerasan. Tapi bahwa aparat yang begitu besar datang, itu tentu membuat suasana menjadi tidak nyaman bagi warga semua. Apalagi tadi ada penahanan. Baik. Kita harapkan upaya mediasi dari Komnas HAM kepada warga yang pro dan juga kontra, termasuk pemerintah setempat bisa menemukan titik terang begitu ya atas solusi dari konflik yang terjadi di Wadas ini. Pak Ahmad Taufan Damanik, Ketua Komnas HAM, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected. Selamat malam. Selamat malam.